Ayo anak sekolah minggu, kita muji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, terjadi dus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, ketemu lagi hari ini bersama kita akan beribadah bersama-sama dengan Bu Kunti, dengan Kak Fiona, dengan Kak Lydia, juga Kak Nadia. Bu Kunti yakin kabar kalian pasti hari ini sukacita dan sehat luar biasa. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita menaikkan pujian, Yesus ku panggil. Biar Yesus sendiri akan menuntun setiap kehidupan kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
semuanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami, memberi kesehatan, kekuatan tubuh kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sukacita ya saat ini. Bu Kunti yakin kalian juga bersukacita. Semuanya bangkit berdiri yuk. Nah, ajak kalau ada di dekat kalian kakak atau adik, ajak berdiri. Kalau nggak ada temannya, papa mama juga boleh. Seperti saat ini, Bu Kunti juga ada Kak Ona, ada Kak Lydia, ada Kak Nadia. Juga kakak-kakak yang lain yang mainkan musik. Sukacita ya. Yuk semuanya berdiri, bangkit berdiri. Bagaimana aku harus mengasihi? Nah, ikuti gerakan tangannya juga. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, bagaimana
Berarti kita semuanya mengasihi satu dengan yang lain. Bahasa Inggrisnya apa, Kak? Kasih itu? Love. Love. Hurufnya apa? L-O-V-E. L-O-V-E. Kalau bahasa Inggrisnya L-O-V-E. Yuk kita nyanyikan pujian ini yuk. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody needs some. Sekarang dengan jari aja. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. 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 Ya, udah pinter bahasa Inggris loh. Kalau kita mengasihi, saling mendukung, saling mendorong. Kalau ada teman yang sedih diapakan? Syukur, enggak. Tapi dihibur. Kau temanku, ku temanku. Yuk kita nyanyikan pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Haleluya. Dengan teman harus saling mengasihi. Nggak boleh apa? Boleh marah-marah? Nggak boleh. Nah, ternyata Kak Una nggak boleh loh. Nggak boleh marah-marah. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Yuk. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang
kasih, kasih, kasih. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi yo. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, seperti kasih Yesus, mengasihi sesama kita, mengasihi teman, seperti kasihnya Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita. Nah, biar kita juga belajar mengasihi teman, mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Nah, tidak dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Siapkan hati, siapkan diri untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kita pujikan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
rencana-Mu, pakailah kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakai kami semua Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kembali, tangannya dilipat, tutup matanya, kita siap berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami semua mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Tuhan Yesus mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua, juga memberkati kakak-kakak yang sudah memainkan alat musik. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami semua akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami semua akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami semua, mengurapi semua guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Ya, di sini bersama Bu Tuti akan menyampaikan firman Tuhan untuk kelas apa ya? Kelas Yohanes 7 dan Yohanes 8, kelas Matius 7 dan kelas Paulus 4. Nah, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan kan ya, sudah menyanyi memuji Tuhan tentang mengasihi teman, mengasihi Tuhan. Kalau kasih itu harus panjang, sabar, tidak boleh marah, ya kan? Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kelas besar yang berjudul mengasihi teman. Coba anak-anak sudah siapkan Alkitabnya belum di rumah? Ambil Alkitabnya dulu. Nanti HP-nya ditaruh, disandarkan ya, disandarkan apa? Kursi atau tembok. Lah yang dibawa, yang dipegang Alkitab ya. Coba sekarang dibuka Alkitabnya di dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai 39. Coba Bu Tuti mau bacakan, anak-anak juga dibaca di rumah, tapi harus disuarakan, tidak dalam hati ya. Tidak usah teriak-teriak, tetapi bisa didengar oleh telinga sendiri ya. Bu Tuti akan bacakan, kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak, mengasihi teman. Apa itu mengasihi teman? Ya, anak-anak punya teman enggak di sini? Pasti punya. Mosok enggak ada yang punya teman, punya saudara, punya teman ya kan? Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam ayat pagi hari ini dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Apa itu artinya? Kita harus mengasihi Tuhan dengan totalitas, dengan total di dalam kehidupan kita, ya. Tidak hanya mengasihi dengan perasaan, di dalam perasaan, di dalam hati aja. Aku mengasihi Tuhan, ngomong gitu ya, dalam hati juga mengasihi Tuhan. Tetapi harus diperlihatkan
dilakukan ya, bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan juga dikatakan kita harus mengasihi sesama kita, sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga mengasihi teman. Bagaimana? Apa yang kita pikirkan bahwa itu baik, yang dianggap baik untuk diri kita, harus dilakukan juga kepada orang lain, kepada teman atau kepada saudara ya. Contohnya misalnya kalau anak-anak kalau lapar pasti makan loh ya. Masa kalau lapar jalan-jalan? Lapar pasti makan ya kan? Aku kalau lapar makan. Mau makan aku, kenapa? Karena lapar. Terus kalau saudaranya di rumah, kamu lapar, nggak boleh makan kamu. Lah kenapa? Biar sakit. Nah, itu gimana? Salah ya. Harus yang baik dilakukan untuk diri kita juga dilakukan untuk teman kita. Berarti itu kita mengasihi teman atau mengasihi saudara sama seperti mengasihi diri kita. Nah, kalau kita sudah mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita, berarti kita juga sudah mengasihi Tuhan Yesus ya. Nah, di dalam Alkitab ada contoh anak-anak. Anak-anak nanti boleh baca ya, kalau setelah selesai lihat video ini anak-anak baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Nah, itu ceritanya Kain dan Habil. Anak-anak pasti tahu. Kain dan Habil anaknya siapa? Anaknya bapak Adam dan ibu Hawa. Kain, anaknya Adam dan Hawa ini, dia mempunyai pekerjaan. Pekerjaannya apa coba? Siapa yang tahu? Pekerjaannya yaitu, anak-anak jawab di rumah ya. Pekerjaannya dia petani. Petani itu kerjanya di mana ya? Apa di kantoran? Enggak ya. Petani itu pekerjaannya ya di sawah atau di ladang ya. Menanam apa aja, buah atau apa aja tanaman ya. Kemudian nanti dipanen, menghasilkan buah ya. Anak itu nomor 1, anaknya namanya Kain. Kemudian adiknya namanya Habil, dia mempunyai pekerjaan yaitu seorang penggembala, menggembalakan kambing domba. Nah, jadi beda sekali ya. Yang satu petani, yang satu penggembala. Nah, suatu hari ayahnya Pak Adam, dia bilang pada dua anaknya ini, "Enak, kamu harus mempersembahkan korban buat Tuhan. Korban untuk pengampunan dosa dan juga korban pengucapan syukur ya, mengucap syukur kepada Tuhan, harus mengenaikan korban itu ya." "Oke ayah, baik ayah," gitu ya. Nah, Kain juga mempersembahkan korban. Dia menyiapkan hasil panennya. Tetapi dalam hati Kain bagaimana? Dia dalam hati, Tuhan paling tidak mempermasalahkan, aku harus mempersembahkan buah apa atau bijian apa, pokoknya aku persembahkan deh, nggak usah tak pilih yang bagus, sembarang. Tuhan paling tidak mempermasalahkan. Dia persembahkan korban ini dari hasil tanamannya. Nah, Habil ambil domba yang gemuk, yang bagus, ya, yang pokoknya tidak bercacat, bagus sekali tidak bercacat. Dia pilihkan yang paling bagus. Nah, kedua-duanya mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, persembahannya yang diterima adalah persembahan Habil. Diterima dengan Tuhan dan senang hati. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Nah, kalau tahu seperti ini, Kain marah, Kain cemburu, Kain iri hati. Ya, cemburu dia. Terus apa yang diperbuat oleh Kain? Dia ajak adiknya Habil, "Ayo pergi ke ladang yuk." "Ngapain? Udah bermain di sana." Nah, apa yang diperbuat anak-anak? Kain memukul Habil dan akhirnya Habil mati. Habil sampai mati karena apa? Kain cemburu, Kain iri hati karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, di dalam contoh ini kita ambil kesimpulan ya, bahwa kita harus tetap memiliki apa? Sikap kasih terhadap siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Harus mempunyai apa? Rasa kasih, sikap kasih. Karena tadi judulnya apa? Mengasihi teman ya. Harus tetap mengasihi.
ya, di mana saja, kepada siapa, kapan saja. Ya, perhatikan loh ya, kita harus tetap mempunyai apa? Sikap kasih kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, karena apa? Tuhan Yesus juga mengasihi manusia, semua manusia tidak pandang bulu. Dia cantik, dia jelek, dia kaya, dia miskin, semua dikasihi Tuhan. Nah, anak-anak juga seperti itu ya, mengasihi Tuhan, mengasihi teman, mengasihi semua sesamanya manusia. Nah, gitu ya. Nah, seperti ayat emas yang pagi hari ini juga ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu ayat emasnya terdapat di dalam mana? Yohanes 15 ayat 13 ya. Dibuka ya nanti Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, seperti itu ya firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kelas besar sampai di sini. Tetapi ada tugas, pasti dikasih tugas ya. Anak-anak setiap minggu lihat video harus ada tugasnya ya, diikuti, kemudian tugasnya juga dikerjakan ya. Tugasnya sekarang pagi ini anak-anak ambil secara kertas ya, kertas kemudian ditulis. Bu Tuti kasih tugasnya apa yang kamu lakukan kepada temanmu dan juga kepada musuhmu ya. Apa yang kamu lakukan kepada temanmu dan juga kepada musuhmu. Anak Tuhan kan nggak boleh punya musuh ya, anaknya Tuhan Yesus nggak punya musuh, tetapi ada teman yang berusaha memusuhi kita. Nah, itu apa yang kita lakukan ya? Kalau sama teman diapakan, kalau sama musuh diapakan ya. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan firman Tuhan yang terakhir Bu Tuti sudah sebutkan tadi ya. Jadi tugasnya apa yang kamu lakukan kepada temanmu dan juga musuhmu. Nah, itu tulis. Nanti di bawahnya ditulis ayat masnya. Ayat mas Yohanes 15 ayat 13 dan isinya ditulis. Itu ya. Nanti dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Dikirimkan, jangan lupa ya, nanti anak-anak akan dapat hadiah loh ya. Pasti dapat hadiah dari gurumu ya. Ya kan ya? Nah, sampai di sini firman Tuhan ya, anak-anak jangan lupa harus kerjakan tugasnya, jangan lupa untuk kelas besar. Sekali lagi ya, Yohanes 7 dan Yohanes 8, Matius 7 dan Paulus 4 ya, nanti dikerjakan, dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Nah, sekarang sekian firman Tuhan, kita akhiri dengan berdoa dulu. Dah, Alkitabnya ditutup, kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami, anak-anak-Mu sekolah minggu di dalam beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, tetapi kami percaya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan menyertai anak-anak-Mu dimanapun. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Di dalam sekolahnya Engkau mau berkati, juga orang tua mereka Engkau mau berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pertemukan kami kembali di lain kesempatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya, amin. Nah, sampai di sini anak-anak kita ibadah kita, sampai ketemu kembali di waktu yang akan datang, dan tetap anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Cuci tangan pakai sabun, kalau keluar kemanapun pakai masker, jangan lupa ya. Sampai di rumah harus rajin cuci tangan. Dan apa anak, jaga kesehatan, minum vitamin, minum air putih yang banyak, air hangat ya, jaga kesehatan pokoknya ya. Dan tetap berdoa, jangan lupa. Oke, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Halo, shalom. Bukan beritanya, lalu memuji namanya, belajar taat